Selamat pagi rekan-rekan semua, teman-teman petani. Perkenalkan, nama saya Prihatnyo Ruli Hermawan. Panggilannya Ruli. Saya petani cabai dari Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Saya sebelumnya adalah seorang karyawan di perusahaan ini swasta gitu ya. Kemudian di 2021 saya dirumahkan. Kemudian mencoba berwirausaha di dunia pertanian ya, saya membuka toko pertanian. Kemudian pada awal tahun ini di 2024 ini saya terinspirasi untuk mencoba menanam cabai ya, karena di Juwiring sendiri beberapa waktu terakhir terkena ini dampak lahan diserang hama tikus ya. Jadi untuk nanam padi sendiri hasilnya kurang bagus, sehingga saya terinspirasi untuk menanam cabai, karena di tetangga saya, di tetangga lahan, dia menanam cabai itu tidak diserang tikus seperti itu. Jadi saya mencoba menanam cabai. Kemudian kenapa terinspirasi menanam cabai rawit Juwiring? Nah, saya mendapat rekomendasi dari toko pertanian di dekat saya. Ada varietas baru bernama varietas Juwiring ini ya. Kebetulan karena saya berada di Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, saya tertarik untuk membudidayakan tanaman cabai ini, karena itu tadi ada keterikatan emosional dengan nama Juwiring itu tadi, seperti itu ya. Karena nama Juwiringnya kita harapannya sih bisa mengangkat nama Juwiring di level pertanian di lebih luas lagi, seperti itu. Untuk varietas cabai rawit Juwiring yang saya budidayakan di sini, saya menanam sekitar 1.600-an pohon ya Mas ya. Ya, sekitar 1.600-an pohon. Bisa saya rekomendasikan dari tanaman cabai rawit Juwiring ini, meskipun dalam perjalanan perawatan cabai rawit ini istilahnya tidak maksimal, namun hasilnya ketika sampai pada masa panen ini lumayan bagus ya. Jadi bisa berbuah lebat seperti ini, dan cabainya itu besar-besar. Jadi untuk tonase jadinya bagus gitu, seperti itu ya. Kalau untuk satu tanaman, kalau yang buahnya maksimal mungkin bisa sampai 1 kiloan ya, kalau kita satu produksi gitu ya. Karena dari awalnya kita juga menggunakan nutrisi yang ya sesuai dengan yang direkomendasikan ya. Jadi untuk tanaman cabai ini tidak sampai mendapat serangan semacam tadi patek atau apa gitu, nggak ada. Karena sampai sekarang paling lalat buah aja, itu pun beberapa, karena masukan nutrisi kalsiumnya ya untuk yang kekerasan dinding selnya itu cukup bagus. Jadi tidak ada patek dan segala macamnya, nggak menyerang tanaman ini, seperti itu. Untuk daya simpannya sendiri cukup bagus ya, karena saya pernah menyimpan cabai rawit ini sendiri gitu ya. Dia bertahan lebih ya semingguan lah, bertahan tanpa ada penyusutan ukuran signifikan gitu ya. Jadi daya simpannya cukup bagus seperti itu. Jadi untuk proses pengiriman jarak jauh pun masih aman lah, seperti itu. Oke, untuk figur tanamannya ini kan, kalau yang saya lihat di tanaman saya ini cukup tinggi ya. Jadi saya menggunakan lanjaran ukuran 1 meter, tanamannya pun bisa lebih dari 1 meter ya. Jadi cukup tinggi. Jadi kemarin sempat salah pilih lanjaran seperti itu ya. Jadi ini karena lanjarannya terlalu pendek kesannya jadinya. Tanaman bisa tinggi lebih dari 1,5 meter malahan justru, karena di beberapa bedengan saya berdiri itu saya tenggelam gitu ya, karena cukup tinggi tanamannya. Kemudian untuk karakter buahnya sendiri ini seperti bisa dilihat, dia tipikalnya merunduk ya, bukan tegak ya. Jadi seperti ini. Dan kalau bahasa Jawanya itu bujel, nggak lancip, seperti itu. Dan daging buahnya tebal, sehingga buahnya itu nampak lebih besar-besar ketimbang cabai yang lain, seperti itu. Wah, buahnya juga keras, makanya karena tadi daging buahnya tebal, isinya juga padat, sehingga membuat si cabai ini keras, kuat gitu ya, gitu kan. Jadi untuk program pemupukan dan
apa namanya, perawatan pestisida dan semacamnya cukup minim sekali. Jadi ada beberapa yang sempat sampai parah baru kita lakukan penanganan. Jadi memang dengan perawatan dan pemupukan yang cukup minim kita bisa mendapatkan hasil yang bagus ya. Apalagi kalau kita gunakan perawatan dan pemupukan yang bagus, artinya hasilnya akan lebih bagus lagi dari yang sekarang saya budidayakan ini. Jadi planningnya ke depan sih memang saya mau mencoba nanam cabai rawit Juwiring lagi, karena memang di sini masih terbatas ya, karena di desa Juwiring sendiri masih belum banyak yang menanam cabai rawit Juwiring. Makanya sekalian memperkenalkan cabai rawit Juwiring di lingkungan desa dan kecamatan serta Kabupaten Klaten sendiri, seperti itu. Untuk Tunas Agro sendiri harapannya ya dengan mengeluarkan benih-benih yang berkualitas dan produk pertanian yang mendukung pertanian, harapannya ya pertanian di Indonesia semakin bagus, semakin maju, sehingga isu terhadap ketahanan pangan saat ini bisa dibantu dengan adanya Tunas Agro, seperti dengan benih-benih dan produk-produknya semacam itu, seperti itu. Mungkin itu saja. Tunas Agro, sahabat petani masa kini. Mantap.